Saya Nirmaya from kelas D NIM H012231 ingin sedikit menjelaskan atau memaparkan hasil mengamati video pembelajaran tentang kohesi dan gramatikal. Nah, kohesi adalah keserasian hubungan antara unsur dalam sebuah wacana, yang artinya kohesi ini memastikan bahwa setiap bagian dari teks terhubung dengan bagian lainnya secara sistematis, sehingga pembaca dapat mengikuti alur teks dengan jelas. Nah, sedangkan wacana gramatikal merujuk pada hubungan antara unsur dalam sebuah teks yang dibangun melalui struktur gramatikal. Nah, ini berarti bagaimana tata bahasa yang digunakan untuk menghubungkan kalimat dan frasa dalam sebuah teks. Nah, contohnya itu seperti penggunaan kata pengganti. Nah, kata ganti itu seperti dia, itu, atau mereka. Nah, digunakan untuk merujuk kembali ke identitas yang telah disebutkan sebelumnya. Seperti Budi membeli buku, dia membacanya di rumah. Sedangkan wacana leksikal merujuk pada hubungan antar unsur dalam sebuah teks yang dibangun melalui makna kata. Nah, ini berarti bagaimana kata-kata di dalam teks itu saling berhubungan secara sistematis. Contohnya pada sinonim atau persamaan kata. Nah, penggunaan kata-kata yang memiliki makna sama atau mirip. Contohnya, kucing itu berjalan dengan tenang. Hewan itu kemudian berbaring di bawah pohon. Namun secara umum, perbedaan wacana gramatikal dan leksikal itu terletak pada cara hubungan antara unsur yang dibangun. Wacana gramatikal menggunakan struktur gramatikal, sedangkan wacana leksikal menggunakan makna kata. Namun keduanya saling berhubungan dan bekerja sama untuk menciptakan teks yang koheren. Nah, yang ketiga itu ada 6 jenis kohesi gramatikal. Yang pertama ada substitusi, kedua ada elpisis, ketiga ada kata ganti, keempat itu ada kata penghubung atau konjungsi. Nah, ada 4. Nah, pertama itu substitusi yang mengganti kata atau frasa dengan kata atau frasa lain yang memiliki makna yang sama atau mirip. Contohnya seperti saya membeli mobil baru, kendaraan itu berwarna merah. Nah, kedua itu ada elpisis yang menghilangkan kata atau frasa yang sudah jelas dari konteks sebelumnya. Contohnya itu, apakah kamu sudah makan siang? Saya sudah. Nah, kata ganti saya menggantikan frasa sudah makan siang. Nah, ketiga itu ada kata ganti, yaitu menggunakan kata ganti yang merujuk kembali ke kata benda atau frasa yang sudah disebutkan sebelumnya. Contohnya seperti Budi sedang membaca buku. Dia sangat menikmati ceritanya. Nah, yang keempat itu dan terakhir itu ada kata penghubung atau konjungsi. Menggunakan kata penghubung untuk menghubungkan kalimat atau frasa menunjukkan bahwa hubungan logis antar bagian teks. Seperti dia pergi ke pasar dan membeli sayur. Nah, konjungsi itu kata dan yang menunjukkan penghubungan atau penambahan. So I think enough for my explanation about lexical, kohesi, and grammatical. And wassalamualaikum warahmatullahi